Selamat hari Minggu adik-adik semuanya, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, Allahku besar, yes, yes, yes. Nah adik-adik yang di rumah sudah siap belum memuji nama Tuhan? Nah hari ini kita mau pemanasan dulu supaya kita siap memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian, hari ini harinya Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan sukacita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bahasa Batak ya. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam, merlas ni rohang, merlas ni rohang. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, merlas ni rohang. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Oke, adik-adik yang di rumah pasti sudah semangat ya. Nah, kita mau siapkan hati kita memasuki ibadah kita angkat lagu pujian kita, Allahku dahsyat. Semua bangkit berdiri. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Adik-adik yang di rumah, kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat pagi ini Engkau masih menyertai kami. Kau boleh membangunkan anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah secara online. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati adik-adik sekolah minggu,
dimanapun mereka berada saat ini, agar kiranya Engkau yang bukakan hati dan pikirannya, agar mereka mengerti akan ibadah hari ini, mengerti akan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan ibadah hari ini menyenangkan hati-Mu saja. Engkau yang berkati semua keluarga kami, bahkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan pengumuman untuk hari ini, Minggu tanggal 9 Mei 2021. Nama minggu kita adalah Minggu Rogate yang berarti berdoa dalam bahasa Batak Martangiang. Nats khotbah kita hari ini terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 dengan tema cerita Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Nah, dihafal ya adik-adik ya, untuk nats khotbahnya dipersiapkan supaya nanti nggak buru-buru. Kemudian kita masuk ke titah dan artinya. Titah kita untuk hari ini yaitu titah kelima. Pasti semua adik-adik udah tahu ya. Dalam hitungan ketiga kita ucapkan secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Nah, sekarang kita juga masuk ke pengumuman untuk ibadah hari Kamis tanggal 13 Mei. Kita tetap ada ibadah online ya adik-adik ya, diikuti ibadahnya, tetapi ibadah Zoom tidak ada, ditiadakan, hanya ibadah online dan offline. Nah, kemudian kita masuk ke bahasa Batak. Kita belajar bahasa Batak ya adik-adik, pasti semua tahu dong selama ini kita juga ada berbahasa Batak. Ayo kita ikuti dalam hati ya, kita ucapkan secara bersama-sama. Bahasa Batak yang pertama yaitu murid, bahasa Bataknya apa? Murid itu bahasa Bataknya sisean. Ya, yang kedua menyembah. Bahasa Bataknya manoba. Kemudian Roh Kudus. Bahasa Bataknya tondi parbadia. Yang keempat kesaksian. Bahasa Bataknya panidangion. Dan yang kelima adalah kemuliaan, bahasa Bataknya hasangapon. Demikian pengumuman kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Nah, adik-adik di rumah, kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi kita mau angkat satu pujian lagi dari BSM nomor 97 ayat 1.
Ya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada minggu ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus. Engkau adalah sahabat sejati anak-anak. Pada saat ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami, ibadah online pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memelihara, menuntun hati dan pikiran kami, di dalam kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, dan kami anak-anak telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, mari buka Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan Inang akan membacakannya. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, di dalam tema daripada cerita anak sekolah minggu hari ini adalah Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Percayakah anak sekolah minggu bahwa Yesus berkuasa di sorga dan di bumi? Atau masih ada yang ragu-ragu? Atau masih ada yang tidak yakin bahwa Yesus itu berkuasa di sorga dan di bumi? Presiden berkuasa hanya di satu negara. Tidak bisa menguasai negara yang lain. Hanya satu negara yang dia kuasai. Demikian juga gubernur. Hanya satu provinsi yang dikuasai. Tidak boleh provinsi yang lain. Demikian juga kabupaten, kecamatan, lurah. Tidak boleh menguasai daerah yang lain. Yang artinya pemerintahannya, daerah kekuasaannya terbatas. Tidak bisa menguasai negara atau daerah-daerah yang lain. Dan juga pemerintahannya dan juga kekuasaannya ada batas, ada limit, ada waktunya. Tetapi Yesus yang kita percayai, Yesus yang mati, bangkit, naik ke sorga itu adalah Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Itu tadi yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya ayat 18.
Dikatakan di sana, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadanya, kepada Yesus telah diberikan Allah Bapa di sorga, yaitu kuasa. Bukan hanya menguasai satu daerah, menguasai satu negara, tetapi menguasai bukan hanya bumi, tetapi menguasai sorga dan bumi. Yesus menegaskan dan menyatakan dirinya bahwa baik di sorga, baik di bumi, dialah yang berkuasa. Semuanya harus tunduk kepadanya. Yesus mengetahui segala sesuatu yang terjadi, bukan hanya di sorga, tetapi yang terjadi juga di bumi ini. Yesus mengetahuinya. Tidak ada Tuhan yang seperti itu. Tidak ada penguasa yang seperti itu. Tidak ada manusia yang seperti itu. Karena itu, Yesus mau mengingatkan kita, jangan seperti murid-murid yang dulu lagi. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, tetapi masih ada di antara mereka yang ragu-ragu. Masih ada di antara mereka yang tidak percaya, masih ragu-ragu untuk mengikut Yesus. Satu pesan yang mau diingatkan kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu, bahwa di dalam setiap keadaan, di dalam setiap masa, bahwa di dalam setiap kehidupan kita harus percaya bahwa Yesus itu dialah yang berkuasa sepenuhnya di bumi ini, di dalam kehidupan kita dan juga di sorga. Dia mengetahui apa yang sedang kita alami. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita. Apakah kita main-main mengikuti ibadah online sekolah minggu? Tuhan tahu. Apakah kita ragu-ragu untuk mempercayai kuasa daripada Yesus? Tuhan tahu. Apakah kita tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk segala sesuatu yang terjadi sekarang ini? COVID-19 yang berkepanjangan ini, kalau kita ragu-ragu, Tuhan juga tahu. Karena itu, anak-anak sekolah minggu mau diingatkan kepada kita sekarang ini, supaya kita benar-benar mempercayai, yakin penuh tentang Yesus. Dialah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dialah yang berkuasa atas hidup dan kematian. Dia telah mengalahkan kematian. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan sebagai orang yang percaya, anak-anak sekolah minggu yang percaya, tugas kita sebagaimana yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, itu juga yang ditugaskan kepada kita. Yaitu kita harus bersaksi di dunia ini. Kita harus pergi bersaksi, yaitu menyaksikan cinta kasih daripada Tuhan Yesus.
menyaksikan, bersaksi tentang cinta kasih-Nya yang besar di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu di tengah-tengah dunia ini. Melalui apa? Coba, melalui apa anak-anak sekolah minggu bisa bersaksi? Yaitu melalui sikap tingkah laku kita. Sikap kita mengasihi sesama. Sikap kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sikap mau mendoakan orang lain, bahkan mendoakan orang yang menyakiti kita. Mampu? Kalau kita mampu mendoakan orang yang memusuhi kita, yang menyakiti kita, kita sudah bersaksi tentang cinta kasih Tuhan yang mampu memaafkan itu. Kita harus sopan. Kita harus ramah. Kita harus rajin belajar. Tanggung jawab anak-anak adalah belajar dan belajar. Ketika kamu rajin belajar, kamu sudah bersaksi tentang cinta kasih daripada Yesus. Taat kepada nasihat orang tua. Taat kepada ajaran orang yang lebih tua dari kita. Orang yang mengajari kita. Karena Tuhan berjanji, bagi orang yang mau bersaksi melakukan firman Tuhan, Tuhan tadi mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Karena itu tetap setia, percaya kepada kuasa daripada Yesus Kristus. Percaya anak-anak? Percaya. Kalau percaya, apa yang mau dilakukan? Mari bersaksi dengan sikap dan perbuatanmu sehari-hari. Baik di rumah, baik di luar rumah, baik terhadap kawan-kawanmu, baik terhadap orang yang lebih tua. Maka kamu menjadi sekolah minggu saksi-saksi Kristus. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pada ibadah minggu hari ini, Tuhan mengingatkan anak-anak sekolah minggu bahwa Engkaulah Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi, yang berkuasa juga di dalam kehidupan kami. Yakinkan kami Tuhan, di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan anak-anak, supaya apapun yang terjadi, sakit atau sehat, mereka tetap percaya bahwa Engkau berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Terutama di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan, kami tetap merendahkan hati kami di hadapan-Mu, meyakinkan diri kami, karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan-Mu, atas segala yang ada di bumi ini. Semuanya tunduk kepadamu ya Tuhan. Karena itu, berikan kami hati yang taat, supaya kami tetap taat melakukan perintah-Mu, melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami, agar kami boleh terhindar daripada COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang mampu bersaksi melalui sikap dan perbuatannya, kata dan tingkah lakunya, sehingga mereka menjadi sahabat Yesus dan juga saksi-saksi-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita mau persiapkan persembahan kita. Ayo semua diangkat persembahannya. Kita ucapkan janji kita kepada Tuhan. Lehonoku dope leaku tu debata, dang margabus audisi. Kita angkat lagu pujian kita, segala puji syukur. Baik adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.
Shalom buat adik-adik, jangan lengah dengan pandemi COVID-19, tetap memakai protokol kesehatan supaya kita terbebas dari COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah, terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dah.